dari 34 tema bakat yang ada di Transmapping. Yaitu kita akan bahas bakat belief, yaitu bakat terakhir yang ada di kategori striving. Sebelumnya kita sudah membahas bakat yang termasuk kategori thinking, kemudian bakat yang termasuk dalam kategori relating, dan juga influencing. Nah, dari semua itu total 34. Semuanya itu sebenarnya mempunyai sama pentingnya ya, punya kepentingan yang sama gitu ya. Makanya Allah Maha Adil. Dia memberi bakat yang kemampuan yang sama, kehebatan yang sama, tapi di bidang yang berbeda-beda, ya, tergantung urutan bakatnya tadi. Nah, sehingga adanya kita kekuatan di satu bakat dan kelemahan di satu bakat itu jangan terlalu dianggap satu masalah, karena Allah Maha Adil. Pada saat kita tidak terlalu suka sesuatu, sebenarnya Allah ngasih kesukaan di tempat yang lain. Nah, tapi yang paling penting adalah kelemahan kita di satu bakat bukan berarti kita tidak mampu melakukan itu. Tapi kita mungkin tidak terlalu suka sehingga kita butuh motivasi lain agar bisa melakukan itu. Sehingga pada saat ada perintah Allah yang meminta kita untuk melakukan hal yang berkaitan dengan bakat yang kita mungkin tidak kuat, kita bisa tetap melakukannya karena kita berlatih dan kita bermotivasi. Sementara kalau yang bakatnya tinggi di sesuatu, kadang tidak perlu pakai motivasi pun dia bisa menjalankan dengan semangat gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah kemampuan karena itu bisa dilatih. Nah, tapi orang-orang yang bakatnya tinggi itu memang punya nanti kalau menjalankan sesuai dengan bakatnya dia akan punya endurance yang lebih panjang. Dia akan lebih menikmati, dia akan lebih bisa tahan gitu ya. Sementara kalau yang tidak mungkin bisa dia menjalankan dengan baik, tapi mungkin dengan jangka waktu yang lebih pendek. Tapi itu tidak masalah, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kadang-kadang ada juga ya perintah Allah terhadap sesuatu kita bisa melakukan sesuai dengan proporsinya. Tapi dia harus terus menerus karena ada yang bisa istilahnya diatur sesuai dengan kondisi. Beda dengan profesi. Apabila profesi kita itu menuntut bakat yang kita tidak suka, ini memang kendala. Untuk itu mungkin bagus kita mencari profesi yang lain yang tidak membuat kita jadi tidak nyaman. Tapi kalau untuk masalah kewajiban itu kadang-kadang kan kondisional ya. Terus dilakukan, tidak perlu dengan bakatnya. Nah, kita akan bahas bakat belief ya. Bakat belief. Ya, bakat belief ini sebenarnya pada intinya adalah bakat di mana orang senang melayani. Jadi mereka itu sangat ya menganggap bahwa melayani itu sangat mulia dan ya yang betul gitu ya kan, menolong orang itu mulia gitu ya. Jadi dia itu sangat melayani itu sepenuh hati, tulus gitu loh melayani orang lain. Dan dia juga senang memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga orang-orang belief ini memang kelihatan dalam menghadapi orang, menghadapi tamu, menghadapi orang yang ditolong, dia akan penuh. Dia mau berkorban. Nah, itu kunci satu lagi. Dia senang berkorban. Orang-orang belief bisa berkorban dia. Karena dia ingin melayani orang lain. Dia memegang nilai-nilai luhur ya. Sehingga dia orangnya kadang-kadang nggak terlalu mikir materi. Dia mikirnya adalah nilai-nilai kemuliaan tersebut. Hanya dia akan sangat nyaman gitu dalam membantu orang lain. Baginya hasrat untuk menjadi bagian yang bermanfaat itu hal utama bagi orang-orang yang talent sedikit tinggi. Kemudian dia komit dengan keluarga ya, karena itu mungkin sesuatu yang bernilai bagi orang-orang belief. Terus membantu orang lain itu mendahulukan orang lain itu sesuatu yang umum gitu, karena dia senang berkorban. Baginya sukses itu bukan sekedar uang gitu ya, tapi bagaimana dia bisa berkorban. Nah itu ya bagi dia lebih mulia gitu ya daripada sekedar apa istilahnya jabatan atau sekedar uang gitu. Dan dia bisa membantu tanpa pamrih, benar-benar dia mau melayani tanpa istilahnya minta apa-apa. Nah, kelihatan dari penjelasan bakat belief ini adalah orang-orang yang sangat bagus di memberikan kegiatan sosial.
sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan cuma-cuma dan bisa sepenuh hati. Banyak peran-peran sosial di mana untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkan orang-orang bertalent belief, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak digaji, mungkin kayak yayasan-yayasan sosial atau keagamaan yang sangat kental gitu ya dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang mulia, dan itu akan sangat cocok untuk orang-orang belief. Ya, tentu saja untuk menolong orang lain itu wajib ya, bagi sesuai dengan perintah Allah gitu, itu wajib dilakukan. Nah, tapi memang talent spirit ini membuat orang itu lebih dalam menolong itu lebih apa istilahnya, lebih lebih ini mungkin gitu ya, karena orangnya senang melayani. Ya tentu saja orang yang beliefnya tinggi juga harus meniatkan karena Allah ya, supaya jangan sampai dia melakukan itu hanya karena kesukaan aja, ini nanti akhirnya nggak dihitung sebagai amal gitu ya. Nah, tapi kalau dia niatkan karena Allah dan dia lakukan dan kesukaan, nah itu insya Allah sangat banyak memberi manfaat bagi orang. Nah, itu talent belief. Jadi, kan talent belief ini karena kesukaan dia melayani orang lain, nah ini juga harus dikuatkan dengan agama juga. Karena ada orang-orang saking tidak tega sama orang lain, saking dia talent belief-nya tinggi, sehingga dia ada orang-orang jahat, dia tolong juga gitu misalnya gitu ya. Atau dia tidak sadari, dia dimanfaatkan oleh orang lain. Nah itu jelas, tentu saja itu malah jadi merugikan dia. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, karena tidak tega pada orang lain. Nah, tapi selama dia bisa menjaga bahwa dia menolong adalah untuk kebaikan, itu insya Allah akan bagus. Satu case lagi misalnya, seorang kalau menolong orang lain, ternyata yang ditolong itu malah jadi tergantung, atau malah yang ditolong itu menjadi apa istilahnya, jadi orang yang malas gitu ya. Nah itu mungkin perlu diatur juga bagaimana, walaupun kita senang menolong, kita atur karena tujuannya adalah mendidik agar yang ditolong itu bisa lebih baik. Nah ini hal-hal aspek-aspek ya yang perlu dilihat gitu. Walaupun secara umum tentu saja talent spirit ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat akan memberi banyak manfaat bagi orang sekitarnya. Apa sih peran-peran yang bagi orang-orang yang belief-nya tinggi? Ya, pelayanan pelanggan gitu ya, untuk maintenance, untuk perawat, jelasnya merawat, pekerjaan sosial gitu, relawan gitu ya, itu sangat bagus. Kegiatan di masjid, jadi kegiatan yang membantu orang banyak, itu tentu saja. Juga di bidang pelayanan ya, pelayanan customer satisfaction misalnya kayak di bidang apa istilah perhotelan, di bidang sosial jelas ya, dia banyak membantu orang lain. Dan ini akan sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita tidak kuat di belief, memang jadinya mungkin kita agak hitungan dalam menolong. Nah, ini kita perlu ngelatih diri untuk istilahnya lebih menguatkan gitu ya, bahwa kita niatkan karena Allah gitu ya. Nah, tapi insya Allah itu karena kita sudah terlatih dari kecil, insya Allah itu sesuatu yang bisa dilakukan. Walaupun orang yang talent spirit-nya tinggi, emang dia lebih berkorban tuh tanpa ngitung-ngitung gitu ya. Dan itu mungkin salah satu kekuatannya talent spirit. Mungkin itu dari saya. Jadi kita tuntas membahas 34 bakat yang ada di talent mapping. Apabila teman-teman mungkin terlewat dari bakat-bakat yang sebelumnya, belum ditonton, silakan diikuti atau dibuka ya di YouTube channel Digantara itu channel ini, dan di situ lengkap ya, dari 1 sampai yang video ini yang ke-34 bisa diikuti satu persatu. Mungkin dengan waktu yang pendek-pendek ya insya Allah bisa dicicil gitu ya, untuk memahami, karena penting sekali bagi kita untuk memahami 34 bakat ini, sehingga kita bisa mengenal diri kita dan kita juga bisa mengenal orang lain, sehingga kita bisa mengelola bakat yang kita punya untuk kebaikan. Dan walaupun itu bakat kuat, jelas itu harus diasah supaya menjadi sesuatu yang excellent dan bisa memberi manfaat lebih banyak lagi. Tapi kalau itu bakat kita tidak kuat di situ, malah itu jadi peluang kita untuk
bagaimana mengelolanya, bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana kita mencari motivasi agar kita mau melakukan yang mungkin kita terus suka, tapi karena nanti dibutuhkan kita berlatih. Atau kita bekerja sama bersinergi dengan orang yang bakatnya kuat dan di bakat tersebut itu. Oke, mungkin dari saya. Terima kasih.